Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi dalam program acara Tamu Kita tribunpadang.com. Kali ini bersama saya Nika Afrilia. Tribuners, pada kesempatan kali ini Tribun Padang kedatangan tamu yang spesial dari BNNP Sumatera Barat. Bersama kita telah hadir Kombes Pol Dr. Andrus Sukriya Gaus MM. Halo Bapak, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Kabar baik, salam sejahtera untuk pemirsa Tribuners, salam sehat tanpa narkoba. Sehat tanpa narkoba. Nah, sebelumnya kita ucapkan selamat nih kepada Bapak. Selamat datang di Ranah Minang dan selamat untuk jabatan barunya sebagai Kepala BNNP Sumatera Barat. Gimana nih kesan pertamanya di Padang, Pak? Kesan pertama tentunya Padang ini indah, ya, rame, indah, ya, warga masyarakatnya begitu ramah-ramah dan khususnya satu, makanannya enak-enak. Makanannya, oke. Apakah itu makanan pokok maupun makanan kampung gitu, bagus, enak. Yang udah dicoba apa nih di Padang, Pak? Banyak sekali makanan udah saya coba, makanya saya berat badan di sini. Baru 1 minggu udah bertambah kayaknya. Udah naik, oke. Mungkin kita bisa cerita dulu sedikit mengenai biografi Bapak nih, biar Tribuners yang di rumah juga tahu siapa nih Kepala BNNP Sumatera Barat yang baru. Silahkan Bapak. Baik. Kebetulan saya lulus Akabri tahun 1988. Ya, jadi selesai tugas pendidikan saya langsung ditugaskan di Kalimantan Barat. Ya. 1995 alhamdulillah saya mengikuti PTIK pendidikan di Jakarta sampai dengan 97. Ya, setelah itu saya ditugaskan di mana? Di Palu. Dan di Palu saya langsung 1999 saya ditugaskan di Direktorat 4 Narkoba, ya, sampai dengan 2005. Nah, setelah itu saya menjadi Kapolres di wilayah Sulawesi Selatan sampai dengan 2009. Ya, menjadi dosen di Akpol kurang lebih 2,5 tahun. Setelah dari Akpol menjadi Dirsabara di Polda Bengkulu. Ya, dari situ saya pindah lagi ke Medan. Dari Medan masuk lagi ke Bareskrim. Ya, dari Bareskrim saya ke Lemdik, dari Lemdik baru saya ke BNN. Dan sekarang lah saya di mana? Sampai di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, sebelum ke Sumatera Barat saya diberi kepercayaan menjabat sebagai Kabid Berantas BNNP Bengkulu. Jadi sudah melalang buana ini kemana-mana. Ya, sudah. Gitu. Oke, nah sekarang untuk di Sumatera Barat ini Bapak, apa misi Bapak di BNNP Sumatera Barat ini? Misi saya terutama khususnya kita sebagai badan narkotika memberantas peredaran gelap narkoba yang ada di wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat. Ya. Selain itu kita juga memfungsikan panti-panti rehab yang ada di sini dan mempererat hubungan kita dengan instansi ataupun stakeholder yang ada di Sumbar ini. Gitu. Oke, kemudian langkah-langkah mungkin cara-cara Bapak tuh untuk merealisasikan tadi. Ya, tentunya semua itu terfokus dari kita. Ya, saya udah perintahkan bahwa BNNP Sumbar yang penting kerja. Ya, gitu. Sehingga mereka bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan, ya kan? Terus khususnya P2M ya, P2M selain penyuluhan dia menerapkan pendekatan terhadap stakeholder yang ada di sini seperti anak-anak mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak-anak sekolah gitu. Jadi memang masalah narkoba itu bukan hanya BNN saja
Iya. untuk memberantas narkoba yang ada di Sumbar ini, akan tetapi semua stakeholder ikut serta dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba, sehingga tujuan kita akan tercapai, yaitu kita menciptakan Sumbar ini bersih dari narkoba. Oke, benar. Kemudian saya juga pengen tahu nih Pak, dalam penyelesaian perkara dari kasus narkotika ini, itu ada dengan restoratif justice nggak? Ya tentunya ada. Jadi perlu saya sampaikan di sini, ya, tidak semua penyalahguna narkoba itu bisa dipidana. Ya, di sini ada dua hal. Pertama, apabila dalam keluarga itu ada salah satunya terlibat narkoba, itu bisa dilaporkan, ya, bisa dilaporkan kepada kita bahwa anggotanya terlibat narkoba dan diminta untuk direhabilitasi, ya, itu satu. Yang kedua, kita tentunya BNN mempunyai surat edaran bersama antara BNN, Kejaksaan, dan Pengadilan, yaitu 04. Di situ sudah diterangkan bahwa tidak semua penyalahguna itu langsung masuk di proses, akan tetapi bisa dipilah-pilah. Nah nanti setelah kita tangkap, kita akan tahu jumlah barang buktinya berapa, sesuai dengan ketentuan, kita asesmen, baru kita rehab. Nah, makanya kami dari BNN akan melakukan PKS dengan Polda, ya, dan Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Jiwa. Kenapa itu kita lakukan? Karena untuk penanggulangan narkoba ini sangat-sangat penting, ya. Dan kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolda, insya Allah di akhir tahun ini sudah terselenggara. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa. Karena kenapa? Kalau kita memasukkan para korban ini ke rehabilitasi itu kan perlu bayar. Yang bayarnya siapa? Negara, yaitu dari Dinas Kesehatan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kita khususnya di Sumbar ini belum ada panti rehab milik pemerintah. Ya, saya kemarin sudah koordinasi dengan Bapak Gubernur. Kita berharap untuk membentuk panti rehabilitasi, yang mana seperti di Bengkulu, ya, di Bengkulu itu udah ada. Jadi para pesertanya bukan hanya warga Sumbar aja, kita berharap kalau memang sudah ada dari lain pun silakan masuk. Dan para korban itu tidak perlu bayar karena udah dibiayai oleh negara gitu, untuk panti rehab. Sedangkan di sini ada tapi Pak Rumah Sakit Jiwa, makanya nanti kita MOU dengan Rumah Sakit Jiwa dan Dinas Kesehatan biar kita mendapati para penyalahguna narkoba itu, kita akan proses dengan asesmen. Setelah asesmen baru diproses kejaksaan, nanti putusannya dari kejaksaan, hasil daripada dilandasi dengan hasil asesmen tersebut. Kalau untuk tim asesmen ini tentunya ada gitu. Ya. Kalau boleh dijelaskan sedikit mengenai tugas atau mungkin juga siapa saja yang tergabung dalam tim asesmen ini? Yang bisa mengeluarkan perintah untuk asesmen tentunya Kepala BNNP sendiri, yang mana anggotanya itu terdiri dari penyidik dari BNN itu sendiri, ya, terus penyidik dari Polda dan dari Kejaksaan. Itu tiga itu. Di samping itu juga didampingi oleh psikiater dan dokter medis. Ya. Saya berusaha di sini untuk dilaksanakan TAT online, ya, TAT online, karena terus terang setelah saya lihat geografis ini lumayan juga jaraknya antara satu kabupaten dan kabupaten lain cukup memakan waktu, ya. Nah, yang kita harapkan apabila Polsek atau Polres menangani masalah narkoba bisa dilaksanakan online. Itu pun online bisa dilaksanakan hanya oleh para penyidik, apakah penyidik BNN, penyidik Polda maupun dari Kejaksaan. Tapi khusus untuk ahli medis itu tidak bisa, dia harus face to face gitu. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan
terlaksana. Bisa terrealisasikan lah ya tadi ya Pak. Ya. Ya, jadi untuk sementara ini di Sumbar itu rehabnya itu di mana aja Pak lokasinya gitu? Jadi Sumbar ini ada swasta kalau kurang lebih 7 ya 7. Nah kalau swasta kita tahu sendiri para korban itu harus berbayar ya, berbayar karena memang memerlukan waktu antara 2 atau 3 bulan di sana di tempat rehab. Sedangkan untuk pemerintah kan belum ada. Nah, di sini ada di Padang itu kurang lebih 3 ya, 3. Sedangkan di Solok ada 2 ya, dibagi-bagi dari berbagai kecamatan di kabupaten. Ya. Kalau untuk biayanya sendiri berapa itu yang sudah berlaku Pak? Ya mungkin kisaran kalau saya di Bengkulu itu sekitar 2,5 juta. 2,5 juta. Ya kalau di Bengkulu. Tapi kalau di sini belum saya 4 juta. 4,5 katanya, 4,5. Lumayan juga tuh untuk selama 3 bulan itu. Iya. 3 bulan. Enggak, sebulan kalau nggak salah. Sebulan. Karena kita tahu sendiri. Kalau dia nginap satu bulan aja udah berapa duit? Anggap aja kos kan gitu. Belum pengobatannya lain-lainnya gitu. Cukup tinggi sih. 4,5 juta. Jadi alternatif biar korban ini nggak bayar itu dengan tadi ya, dengan pembentukan kita mendirikan panti rehab sendiri. Sendiri. Kita mendirikan sendiri. Contoh Bengkulu. Bengkulu itu sudah punya ada. Sudah ada. Dan pesertanya bukan hanya dari Bengkulu saja, tapi dari seluruh, dari Sumatera, dari Sumatera Selatan banyak. Ya. Kalau menurut pandangan Bapak sekarang di Sumatera Barat, bagaimana ini kasus narkotika di Sumatera? Baik, kalau khusus Sumatera Barat, tahun 2019 ke bawah, Sumatera Barat hijau terhadap peredaran gelap narkoba. Tapi 2019 ke sini sekarang sudah merah. Karena kenapa? Sumatera Barat menjadikan transit bagi para pengedar narkoba, khususnya ganja ya, itu dari Aceh dan Bandina masuk ke Sumbar sini, langsung ke Sumbar ya. Nanti dari Sumbar langsung apakah ke Jakarta, ke mana ya, pokoknya di bawah itu Lampung, ke Bengkulu, nah itu di Sumbar. Sedangkan untuk sabu itu mereka dari Aceh masuk Medan, Medan masuk Riau, Riau Sumbar. Nah dari Sumbar inilah beredarnya. Ya, jadi saya berharap kepada stakeholder, khususnya di sini bukan hanya BNN aja, kita semua bangkit untuk memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Ya, mungkin dengan adanya informasi atau apa, sampaikan ke kita. Ya. Saya berkomitmen dengan Pak Kapolda sama-sama kita berantas peredaran gelap narkoba yang ada di Sumbar ini. Itu sangat disayangkan Pak, karena Sumbar sebelumnya hijau bisa ada di zona merah. Itu sangat. Karena memang terus terang Sumbar ini dibatasi oleh beberapa provinsi, ya Sumatera Utara, Riau, terus Sumatera Selatan. Jadi memang dikelilingi. Nah kuncinya di sini. Di sini juga tidak menutup kemungkinan pantai itu kan luas, panjang sekali gitu ya. Nah tidak menutup kemungkinan mereka juga masuk ke pelabuhan apa namanya? Di Truk Bayur mungkin di pesisir gitu. Bukan, pelabuhan gelap lah. Gelap, gitu, oke. Ya, mungkin ada nih pesan-pesan Bapak untuk Tribuners yang ada di rumah nih. Bagaimana sih caranya biar tidak terjerumus ke dalam dunia gelap ini? Baik, ya tentunya khusus para pelaku narkoba yang sering kita dapati, utama masalah ketahanan keluarga. Utama dulu, ya yang utama itu masalah keluarga. Tergantung dalam keluarga itu, apakah itu keluarga yang bagus atau tidak. Kenapa saya katakan bagus atau tidak? Kalau bagus dia akan mengontrol putra putrinya dalam pergerakan kegiatan sehari-hari. Oke lah dia sekolah, tapi di rumah, kalau di sekolah kan ada guru ya. Kalau di rumah kan orang tua. Iya, benar. Nah itu pergaulannya dicek. Ya, jangan masa bodoh
malum anak-anak sekarang kan bebas menggunakan apa? HP. Gitu, ya, HP gitu. HP itu ya itulah, apalagi anak-anak sekolah. Sekarang ada narkotika jenis baru yaitu tembakau gorila. Nah, itu kan mereka dapatkan barang itu dengan mudah online dan murah. Iya. Nah, malumlah anak-anak ingin tahu, sudah ada iklan gitu ya. Dalam permainan game itu ada iklan, nah, mereka ingin coba-coba. Dan banyak itu, biasanya anak-anak sekolah gitu, anak sekolah. Yang kedua, ketahanan tadi ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan, ya. Bagaimana dalam lingkungan itu, kalau memang lingkungannya bersih terhadap narkoba, insya Allah tidak. Tapi kalau dalam lingkungan ininya banyak sekali, pasti dia akan terlibat narkoba. Ya. Nah, itulah ketahanan itu, ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan, ya, termasuk ketahanan kecamatan, ya. Itu. Berarti emang lingkungan pergaulan ini mempengaruhi sekali, Pak, ya. Mempengaruhi sekali. Jadi makanya kita berteman ya lihat dulu, pandai memilah, ya, makanya peran orang tua ya, jangan sampai anaknya pulang sekolah masuk kamar tidak terkontrol. Padahal kita tidak tahu di kamar itu apa yang dilakukan. Mungkin dia main HP atau dengan temannya, nah itu. Benar sekali. Baik, nggak terasa nih Pak, kita sudah ada di penghujung acara. Udah ngobrol banyak nih tadi tentang narkotika, juga banyak pembahasan dan juga pembelajaran yang kita peroleh dari obrolan kita tadi. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir di Tribun Padang, sudah berbagi ilmu juga dengan kita. Dan semoga nih Tribuners yang di rumah semuanya aman, sehat, tanpa narkoba, gitu ya Pak. Ya. Oke, baik, benar sekali. Baik Tribuners, segitu dulu untuk podcast kita hari ini, dan jangan lupa saksikan terus podcast tribunpadang.com tentunya dengan tema-tema menarik lainnya dan pastinya dengan narasumber yang juga menarik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.